Nah ini guys ya, pra peradilan Hasto Kristanto gagal. Koni Bakri di Rusia mulai membuka rahasia yang dititipkan Hasto ke Koni Bakri. Waduh, ini ngeri guys ya. Satu, pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Waduh. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya. Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera ada sekitar. Oke guys, jumpa lagi bersama Kang Nas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasanya guys ya, reaction ya. Kali ini kita ke Jokowi lagi nih guys ya. Ini lagi booming sekali Jokowi nih guys ya. Pembahasan tentang apa namanya kasus yang masa lalu ini mulai terungkap guys ya. Ini ngeri sekali guys ya. Oke, bagaimana videonya, kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Inilah videonya guys. Dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran. Dari Koni Bakri di Rusia, yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari apa namanya Jokowi. Nah ini guys ya, ini si bapak ini meminta tanggapan dari Joko Widodo guys ya. Benarkah ini apa 5 kasus ini guys ya? Kalau seandainya Pak Jokowi tidak memberi tanggapan, berarti ini memang benar-benar terjadi guys ya. 5 bocoran kasus besar ini guys ya. Ini ngeri guys. Tidak tanggapan berarti benar barangnya. Nah kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, sebetulnya bukan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bau sendiri ngaku kok. Saya ini jadi presiden kalau mendukung oleh Jokowi. Nah, itu artinya dia mengumumkan. Memberikan pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan apa, ya, KNPB, apa kan? Nah itu guys ya. Ini keduanya harus mengklarifikasi guys antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini guys ya. Kalau seandainya ini nggak diklarifikasi kepada masyarakat Indonesia, apa namanya, ini akan terjadi berbahaya guys ya. Ini akan menurunkan apa namanya wibawa Pak Prabowo ini guys ya. Waduh, ini ngeri guys ya. Aduh. Oke, bagaimana? Mungkin bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut nonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, jejak rekam Jokowi terbongkar. File Rusia bocorkan Jokowi gelontarkan dana 3 juta US dollar untuk lindungi Gibran dan Bobi. Waduh, ini menarik sekali guys. Saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi undang-undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi undang-undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi, nah itu rekam jejak Jokowi guys ya. Ini ngeri sekali guys ya. Pas Mas Gibran sama Bobi menjadi wali kota ini guys ya. Ini memang video masa lalu, tapi ini apa namanya kasus-kasus Jokowi mulai terungkap guys ya. Jadi ya kalau memang benar Pak Jokowi sampai seperti itu, waduh ini kacau sekali guys ya. Dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran
pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya ditujukan kepada PDI Perjuangan. Nah ini guys ya, ternyata ya terjadi seperti itu guys ya. Ini apa namanya, ini lucu guys ya. Apa dampak semua peraturan yang tidak sesuai itu ditetapkan oleh Pak Jokowi guys ya, tapi dilimpahkan kepada PDIP. Waduh, ini ngeri sekali kalau memang benar apa yang dikatakan di video ini tadi guys ya. Oke, bagaimana? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Gimana penjahat-penjahat sekarang? Nah, ini guys ya, ya panik lah masa enggak. Oke, kita lanjutkan video guys ya. Kayak cacing kepanasan kalau presiden dan hakim udah sepakat mau kerja sama. Dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh warga peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak Ibu para hakim pada peradilan. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerjasama dengan legislatif. Kita bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim. Lihat sendiri aja, dari kemarin pada bikin ribut sendiri, bikin onar sendiri, heboh sendiri. Udah ketakutan soalnya bahan korupsinya udah diganggu. Panik soalnya para hakim di legislatif udah dirangkul sama presiden. Penjahat yang ada di level supervisor sama manajer nyuruh cunguk-cunguknya bikin keributan. Bayar demo-demoan, bayar media yang bisa dibayar, bikin keributan fitnah di Twitter. Yang keras mengatasnamakan demokrasi, kemanusiaan. Padahal dibalik semua itu, yang ada di kepala mereka cuma duit sama kekuasaan. Mikirin diri sendiri sama kelompoknya doang, nggak ada mereka mikirin rakyat kecil beneran. Dan rakyat kecil itu cuma jadiin bidak catur doang sama mereka. Bukan pikiran sama hati kalian ngeliat kejadian kayak gini. Siapa udah ketahuan, cara penjahat ini melakukan serangan udah kelihatan. Gue dengar tebakan kalian di kolom komentar. Nah ini guys ya, ini apa namanya, ngeri sekali ketika video ini betul sekali apa dibicarakan masnya tadi guys ya. Jadi gini guys ya, kesimpulan dari video tadi guys ya, antara Pak Jokowi dan Mahkamah Agung saling kerjasama guys ya. Nah, untuk cecunguk para koruptor di dalam Mahkamah Agung ya dan jajarannya itu mulai kayak cacing kepanasan guys ya. Akhirnya dia menimbulkan isu atau membayar para mahasiswa untuk demo ya kan. Intinya apa? Untuk turunkan Jokowi. Waduh, ini ngeri sekali Indonesia guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, kalau Prabowo takut untuk memecat menteri-menteri yang bermasalah, maka mahasiswa siap untuk memecat pejabat-pejabat bangke katanya. Waduh, ini ngeri guys. Pengen ngasih satu simbol, Bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan. Untuk menteri, wakil menteri beserta pejajaran yang ngaco, yang kemudian tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan gitu. Karena kami melihat ini untuk memuaskan masyarakat aja. Masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan, anggaran pendidikan dipotong di sektor pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa tidak ada pemotongan. Kemudian dicopot menterinya. Ingin memuaskan, tapi lupa bahwa dari 13 baru satu loh, Bang, gitu. Ada belasan lainnya masalah. Dan dari 13 ini apakah bisa dikerucutkan, bisa diprioritaskan? Nggak bisa, Bang. Karena 13 isu tuntutan kami adalah prioritas dari ratusan isu dan masalah negara ini gitu, Bang. Nah ini guys ya, ini Mas Noval ketua BEM guys ya. Jadi dia misalkan Prabowo takut untuk memecat menteri-menterinya ya yang bermasalah, maka mahasiswa ini siap untuk memecat pejabat-pejabat bangke. Ini kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, full Mendagri Tito kepala daerah tak takut retret gara-gara kebijakan partai yang rugi sendiri. Waduh, ini ngeri guys. Kok ngebahas apa aja sih Pak? Kayak banyak banget poin pentingnya Pak. Yes, ya karena ini saya pikir langka, ya sulit sekali ya. Ini dalam suasana informal, mereka merasa nyaman. Saya juga udah nyampaikan bahwa jangan terlalu tegang. Ini kan hanya nyengil tempat saja, ya di lingkungan akademi militer, dan itu akmilnya sendiri kan sebetulnya di sebelah. Ini kan di luar komplek Akmil, tapi tanahnya milik Akmil ya. Nah, kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai penting yang
juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, ya, tepat waktu seperti tadi olahraga. Saya tadi tes tadi kan olahraganya kan lihat tuh bedanya. Kalau teman-teman militer dan Polri biasanya on time jam 5.30 tadi kan begitu. Nah ini guys ya, intinya Pak Tito ini mengungkapkan guys ya, jadi kalau tidak mengikuti pembekalan atau retreat ini yang rugi sendiri guys ya. Tapi untuk Bu Megawati ini kan menegaskan bahwa fraksi PDIP intinya menunda kedatangan retreat ini guys ya. Jadi intinya yang rugi sendiri-sendiri guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut nonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Untuk menawarnya, saya menawarkan karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda. Saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara. Kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan terhadap yang saudara, poin-poin terhadap yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama. Ingatlah saudara-saudara, ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua ini satu perahu, kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia, saya pun juga cinta Republik. Anda cinta merah putih, kami pun cinta merah putih. Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas. Nah akhirnya guys ya, dari pemerintah itu ada tanggapan guys ya, intinya mengajak damai kepada mahasiswa ini guys ya. Jadi apapun tuntutannya nanti akan dilaksanakan berdialog guys ya, untuk mewakili dari mahasiswa, intinya kayak gitu guys ya. Ini ya pemandangan agak mantap guys ya. Jadi ada tanggapan dari menterinya Pak Prabowo ini guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Prabowo itu nah adalah ini guys ya, demo mahasiswa di Tangerang tolak Prabowo Gibran ini guys ya. Produk gagal dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Waduh, ini ngeri sekali guys sih mahasiswa ini guys ya, mengatakan Pak Prabowo itu produk gagal ya, sedangkan Gibran anak haram. Waduh, ini berani sekali mahasiswa ini guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas. Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan. Kemarin oke gas, sekarang kok gas langka. Kenapa sih hal-hal kecil gitu mesti dibohongin? nah ini guys ya, aksi mahasiswa ini guys ya, mengungkapkan isi hatinya kepada Presiden Prabowo ini guys ya. Ya seperti itulah. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, aksi demo mahasiswa berlanjut, tidak ada gunanya wapres. Mahasiswa kompak menyanyi ganyang-ganyang fufu-fafa. Anak haram konstitusi jadi sejarah paling gelap. Ini menarik sekali guys ya. Waduh, nyanyiannya merdu sekali guys ya. Ganyang-ganyang fufu fafa alias Gibran guys ya. Aduh, ada nih mahasiswa guys ya. Ini aksi demo ini memang besar-besaran guys ya, dan menyanyikan dia nggak segan-segan menyenggol ya langsung kepada yang bersangkutan guys ya. Aduh, ini mahasiswa memang ngeri guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, PDIP buka suara terkait isu pergantian sekjen usai Hasto ditahan oleh KPK. Ganti sekjen, titik. Terkait instruksi itu suratnya untuk di. Oh ini sekjen Pak? Jadi sekjen benar. Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum.
Tidak ada pengganti sekjen. Titik. Jadi setelah Hasto ditangkap itu tidak ada pengganti sekjen guys ya. Berarti Bu Mega masih menunggu Hasto ya guys ya. Berharap Hasto akan kembali lagi sebagai sekjen guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Ganjar bicara soal Hasto, efisiensi hingga koalisi permanen. Ganjar Pranowo bicara soal nasib Hasto hingga efisiensi anggaran. Aduh, ini mantap guys. Boleh dong Pak. Pak, soal adanya koalisi permanen yang kayaknya nih buat mengamankan Pak Prabowo di Pilpres berikutnya. Tidak apa-apa. Saya kira itu hak politik di antara semuanya. Orang bisa bersepakat untuk membuat itu. Dan kami menghormati sih. Gerindra kan pede nih Pak mengajukan Pak Prabowo menjadi capres di 2029. PDIP sikapnya gimana? Bakal mengajukan lagi ke ada nama atau bahkan kita Bapak bukan ikut-ikutan, tapi kita menghormati sebuah proses. Maka ketika kemudian ada partai yang sudah menentukan dirinya untuk membuat sikap politik dan kemudian menyiapkan, tentu kita hormat. Kalau PDI Perjuangan ada mekanismenya. Nah itu guys ya tanggapan siapa Pak Ganjar ini guys tentang pengajuan nanti calon presiden lagi Prabowo ke 2029. Ini tanggapannya Pak Ganjar guys ya. Kita sedang menyiapkan konsolidasi, kita sedang menyiapkan kongres gitu ya. Jadi kalau kita secara kelembagaan di PDI Perjuangan sudah ada mekanismenya. Jadi kita bukan yang kesusu dan ikut-ikutan. Nah, Pak, ini terkait dengan Pak Hasto, Pak. Kemarin pra-peradilan ditolak oleh PN Jaksa. Tidak diterima. Tidak diterima. Gitu, Pak. Itu iya, bukan ditolak, tidak diterima. Tidak diterima, Pak. Mungkin tanggapan sedikit dari Bapak. Iya, saya kira saya tidak tahu nanti dari penasihat hukumnya, tapi tidak diterima itu bisa mengajukan kembali. Karena biasanya tidak diterima itu pasti ada alasan administratif. Kalau saya baca dari media kawan-kawan kemarin, oh ini mesti dipisah gitu dan sebagainya. Rasanya kalau saya sih mendorong pra-peradilannya diajukan kembali. Tapi saya tidak tahu nanti apakah Pak Hasto secara pribadi, terus kemudian dari partai dan dari lawyernya nanti akan bersikap seperti itu. Saya kira kita mesti membuka seterang-terangnya apa sebenarnya yang terjadi. Nah itu guys ya tanggapan Pak Ganjar ini guys ya, tentang Hasto guys ya, bukan ditolak tapi belum diterima guys ya, tidak diterima guys ya. Jadi ada kesempatan lagi untuk mengajukan ulang. Intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Hasto mangkir panggilan KPK ex kader PDIP. Mau jemput pakai motor atau odong-odong. Waduh, ini ada-ada aja nih guys ya. Menjemput kalian, jemput Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong. Saya Sudarsono, mantan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi yang telah dipecat oleh Hasto Kristianto. Pada kesempatan hari ini saya datang ke kantor KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya pra-peradilan yang kemarin diajukan oleh Hasto. Nah jadi bapak ini tuh kader PDIP dari Pemalang guys ya. Jadi dipecat oleh Hasto ini guys ya. Dia datang ke KPK ingin bersujud syukur karena sidang pra-peradilan Hasto ditolak guys ya. Waduh, ini intinya dendam ini guys ya. Kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil, tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya saya harap dengan hormat Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan dan tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat, silahkan Anda pertanggungjawabkan. Kalau sidang pra-peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Nah itu guys ya, pesan dari bapak ini yang kecewa sama si Hasto guys ya. Jadi intinya dia tuh pernah dipecat oleh Hasto. Akhirnya Hasto ini ditangkap oleh KPK, dia ingin bersujud syukur guys ya, dan memberi nasihat-nasihat tadi guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Bahwa gerakan adil Nah ini guys ya, Prabowo telah memprovokasi gerakan mahasiswa dan aktivis untuk mengadili Jokowi. Ini maksudnya gimana guys? Justru malah
makin meluas, tidak berhenti. Karena sudah diprovokasi oleh Pak Prabowo itu sendiri dengan menyatakan hidup Jokowi. Hidup Jokowi itu sedang menantang gerakan-gerakan rakyat untuk, hei, rakyat Indonesia, ya kan? Saya nyatakan hidup Jokowi. Benar nggak itu? Kalau memang nggak benar, tunjukkan kekuatan kamu, adili Jokowi yang sebenarnya. Turun ke lapangan sebanyak-banyaknya, tunjukkan kepada apalagi dunia internasional dan Indonesia, seluruh Indonesia, bahwa gerakan adili Jokowi itu ada, bukan hanya sekedar tulisan. Sudah berkamuflase menjadi sebuah gerakan-gerakan jalanan yang terjadi secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Semua rakyat tahu, mau bilang apapun, Prabowo mau teriak sampai suaranya habis bilang hidup Jokowi juga. Realita di lapangan menyaksikan bahwa masyarakat Banten itu sedang berhadapan dengan masalah PSN PIK 2 di sana gitu loh. Nah ini guys ya, ini tanggapan Bapak ini guys tentang mahasiswa demo besar-besaran ini guys ya. Intinya itu yang memprovokasi itu Pak Prabowo sendiri tentang adili Jokowi. Kenapa? Gara-gara hidup Jokowi. Ya ini guys ya, intinya kayak gitu guys ya. Dan satu, ya kan? Itu yang sedang mendera. Belum lagi masyarakat Melayu Riau sedang berhadapan dengan persoalan Rempang, ya kan? Di tengah Prabowo menyatakan hidup Jokowi itu kemarin, nelayan-nelayan Surabaya itu ngamuk masuk ke dalam gedung terkait masalah PSN tuh, kuasai gedung di situ, membubarkan acara tentang sosialisasi persoalan apa lagi ini reklamasi pantai juga yang ada di Surabaya itu. Rakyat-rakyat tertindas ini tahu bahwa kebijakan yang penderitaan dia alami hari ini adalah akibat daripada kebijakan presiden sebelumnya si Jokowi itu. Dia lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya jadi presiden. Nah makanya pasti adalah unsur-unsur kekecewaan rakyat ketika melihat Prabowo itu menyorakkan hidup Jokowi. Tapi percaya dan yakinlah bahwa gerakan adili Jokowi ini justru malah makin meluas, tidak berhenti. Karena sudah diprovokasi oleh Pak Prabowo itu sendiri dengan menyatakan hidup Jokowi. Hidup Jokowi itu sedang menantang gerakan-gerakan rakyat untuk, hei, rakyat Indonesia, ya kan? Saya nyatakan hidup Jokowi. Benar. Tunjukkan kekuatan kamu, adili Jokowi yang sebenarnya. Turun ke lapangan sebanyak-banyaknya. Tunjukkan kepada apalagi dunia internasional dan Indonesia, seluruh Indonesia, bahwa gerakan adili Jokowi itu ada, bukan hanya sekedar tulisan. Sudah berkamuflase menjadi sebuah gerakan-gerakan jalanan yang terjadi secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini guys ya, intinya dari tayangan video tadi guys ya, gerakan adili Jokowi itu tercipta ya karena memang ya apa namanya banyak kasus-kasus Jokowi masa lampau sampai saat ini guys ya. Dan untuk memprovokasi gerakan mahasiswa Indonesia Gelap ini memang terprovokasi dari ucapannya atau teriakan Pak Prabowo guys ya, yang menyebut hidup Jokowi. Jadi mahasiswa dan masyarakat itu intinya nggak terima ya, akhirnya melakukan demo besar-besaran seperti ini guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Retreat itu hanya kumpul-kumpul. Nah, ini guys ya. Tito Karnavian soal retreat kepada kepala daerah kumpul untuk saling kenal. Dalam rangka untuk saling kenal antara gubernur dengan bupati, saling akrab, mendengarkan masukan dari pembicara, para menteri dan lain-lain, KPK dan lain-lain, dan dialog bisa bertanya kepada mereka sehingga paling tidak satu visi, kemudian ada ikatan emosional antar kepala daerah, karena kita perlu kerjasama, nggak bisa bekerja sendiri. Nah ini guys ya, untuk retreat itu menurut Pak Tito itu hanya saling kenal guys ya, antara kepala daerah dan bupati guys ya. Intinya kumpul-kumpul saja, intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Rano Karno tanggapi instruksi Megawati untuk tidak ikut retreat. Itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang wakil gubernur, buat kerja, inilah tugas saya. Nah, itu ya tanggapan si Rano Karno guys ya tentang instruksi dari Megawati masalah retreat guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Adian Natipulu, fraksi PDIP mau mendengarkan apa aspirasi masa mahasiswa. Wakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar
fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Yang mau hak angket angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Hak angket itu saya mau dengar argumentasinya. Betul. Saya mau dengar dasar pemikirannya. Betul. Yakinkanlah kami di DPR bahwa langkah yang kalian tuntut adalah langkah yang harus dilakukan. Cek. Ya. Artinya dengan segala hormat teman-teman, perwakilannya kami tunggu di dalam. Yakinkan kami. Teman-teman mahasiswa, yakinkan kami. Nah itu ya tanggapan Adian Natipulu guys ya, yang mengajak mahasiswa untuk berdiskusi bersama, untuk menjalankan misi bersama guys ya, tentang ya keadilan di Indonesia ini guys ya. Ini dari fraksi PDIP guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini guys ya, Sekjen Gerindra soal aksi Indonesia Gelap, reaksi berlebihan dan kontraproduktif. Sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan, bukan hanya pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi, sehingga seringkali ini disalahpahami. Tetapi sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo, yang juga kalian semuanya semua sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua. Nah itu guys ya, ini dari Sekjen Gerindra guys ya, tanggapan tentang Indonesia Gelap, aksi demo mahasiswa besar-besaran guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys.